أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لينفق ذو سعة من سعته الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Mas Fadli, jazakallah khair. Tabe guru kami Ustaz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya mengenai pernikahan di pagi hari yang berberkah ini, dan juga kita berdoa mudah-mudahan pernikahan kita, pernikahan anak keturunan kita menjadi pernikahan yang bernilai ibadah dan banyak berkahnya. Tapi bagaimana hukumnya jikalau orang yang terlanjur menikah dengan mahar yang masih hutang? Apakah pernikahannya sah? Semua ulama mengatakan, jumhur fuqaha kesepakatan mahar yang hutang hukumnya sah. Hukumnya sah. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar tersebut dibayar kredit. Dibayar hutang. Subhanallah. Tapi dalam sahnya ada syarat-syarat yang ketat. Apa syarat-syarat yang ketat tersebut? Meskipun hutang tapi jelas jatuh temponya. Harus jelas jatuh temponya. Jangan tidak jelas kapan mau dibayarinnya. Udahlah hutang, tidak jelas pula kapan mau dilunasi. Tidak boleh kalau tidak jelas. Kemudian yang kedua, harus juga jelas daripada pembayarannya ataupun jelas daripada apa yang harus dibayarkan ini. Mesti dia punya prediksi. Saya menikah dengan mahar tersebut dengan hutang, tapi ternyata hutangnya ini sesuatu yang tidak jelas. Maksudnya apa? Nanti insya Allah saya bayar kalau hujannya selama setahun berturut-turut, baru insya Allah saya bisa panen. Tidak jelas apakah hujan bisa 1 tahun berturut-turut atau tidak hujan nih. Jadi sesuatu yang jelas. Dia sudah prediksi ada uangku tapi masih ketahan di sana, belum dibayarkan. Nanti saya bayar ini maharnya setelah saya dibayar nanti. Itu Masya Allah, harus ada gambaran pembayarannya kapan.
ada gambarannya. Masya Allah. Jangan Siap. ngutang di luar kemampuan. Betul. Masya Allah. Coba-coba ya. Pokoknya nikah aja dulu. Insya Allah Iya. nanti setelah nikah. Ada kok rezekinya, Iya, gitu. saya maharnya rumah senilai 100 M. Ada rezekinya dari Allah. Aduh, ini nggak berlebihan. jelas ini. Iya benar-benar. Makasih banyak Ustaz Syam. Siap. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Jamaah. Kita lihat lagi ada sebuah video tayangan. Kali ini ada drama setiap pernikahan, macam-macam dramanya. Salah satu dramanya adalah ini nih. Ayah tidak mau menjadi wali nikah anaknya. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Udah gak syarat nanti mau jadi wali nikah anaknya. Apa minta dibayar juga? Nauzubillah min zalik Saya ya. nggak bisa jawab dulu ya. Oh kenapa? Anak saya baru 16 tahun. Oh iya. Ustaz di sini gimana hukumnya kalau sampai nauzubillah min zalik ayah kandung nggak mau jadi wali nikah. Terus akhirnya yang jadi wali nikah ayah angkatnya. Tapi persyaratannya apa yang memperbolehkan kalau ayah angkat jadi wali nikah? Mohon izin penjelasannya Ustaz Maulana. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan yang nonton siapkan catatan, jangan nonton setengah-setengah, nonton sampai selesai ya. Beritahu semua keluarga nonton hari ini. Tiap hari sih nonton, catat. Izin Bunda dan Ustazah, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada orang tua. Saya ini punya anak perempuan 3 nih, akan jadi wali. Ada satu anak cowok saya yang akan saya nikahkan nanti. Kepada semua orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak satu aja saya ambil dari sekian banyak. Menikahkan anak laki-lakinya, mempercantik anak perempuan. Kalau bertanya tentang wali, berarti yang dimaksud sini anak perempuan. Karena laki-laki tidak butuh wali, tapi butuh restu, butuh kemuliaan, butuh menghargai. Kepada semua ayah yang punya akpeto tentang yang namanya wali, maka sebaiknya jangan mempersulit. Kenapa? Anak dibatasi, dihalangi menikah, tiba-tiba dia berzina, maka dosa zinanya ditanggung ayahnya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan karena saya belum mengalami. Mohon izin tanpa menggurui. Jikalau ada kasus seperti ini, ayah tidak mau, maka kita cari wali berikutnya daripada dia berzina. Kalau ternyata walinya kakeknya, saudara laki-lakinya yang tertua, kemudian pamannya, saudara dari ayahnya, dari jalur ayah ya, jalur ayah, bukan jalur ibu. Kalau sudah tidak ada, barulah merujuk ke wali hakim. Sekali lagi, merujuk kepada wali hakim. Sakin, ini kan ibadah ini. Dan kalau memang dia, maaf, merujuk pada tidak bisa nahan, ini bahaya, bisa terjadi kewajiban. Haram kalau tidak nikah. Nah, Ustadz, bagus sekali Mas Fadil, bagus nih pertanyaannya tadi. Kalau yang jadi walinya ayah angkatnya, apa syaratnya? Kata-katanya the best ini. Maaf, ayah angkat tidak boleh. Cuma ada nggak kalau bisa? Boleh ayah angkat. Saya ulangnya, tidak boleh ayah angkat. Akan jadi boleh kalau dapat mandat. Apa Bu? Mandat dari mana? Dari ayah kandungnya. Aku masih dendam. Aku tidak mau ketemu sama mantan istriku. Kalau aku duduk di situ, nanti duduk di Pelemania. Apalagi saya menjaga perasaan istriku yang sekarang, keluargaku yang sekarang. Kalau aku ke sana ada masalah, maka buat mandat. Buat mandat. Buat mandat. Buat catat hitam di atas putih. Nanti dibacakan oleh wali hakim, tapi atas persetujuan dari walinya yang sah, memandatkan kepada. Saya sering begitu. Oh gitu. Saya walinya, saya menyerahkan perwalian saya kepada Ustadz Maulana untuk menikahkan anak perempuan saya. Oh. Itu namanya mandat. Tapi harus persetujuan. Ada persetujuan dari ayah kandungnya. Ayah kandungnya wali yang sah, sama ada saksi dari wali hakim. Masya Allah. Sebaiknya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah. Kenapa kita hati-hati membahas ini? Karena ada 3 hukum di sini. Apa itu? Hukum syariat, hukum negara, dan hukum adat. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana.
Oke, kita lanjut lagi. Waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah buat bertanya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana dari sebelah sini gantian yuk. Ibu ini boleh, ibu boleh mohon izin maju. Maaf, Masya Allah, punten. Silakan ibu perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Imas dari Majelis Baitul Amanah Lembang, Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Imas. Ya, mau nanya sama siapa Ibu? Mau tanya Pak sama Pak Ustadz Sam. Ustadz Syam boleh. Mangga Ibu. Ada laki-laki mau menikah tanpa restu orang tua. Ya. Alasannya tidak memerlukan wali. Ya. Apa itu pernikahan sah? Ya. Gimana Bu? Ada laki-laki mau menikah. Dia mau nikah. Tanpa restu orang tua. Tanpa restu orang tua. Yang mau menikah laki-laki apa perempuannya nih? Ya, laki-laki. Yang dinikahin. Yang laki-lakinya nggak perlu wali katanya gitu. Tanpa restu orang tua. Oh, Orang tua siapa nih? Orang tua Orang tua dia atau laki-laki. orang tua laki-laki? Iya. Siap. Oh, maksudnya gini karena kan memang kan kalau laki-laki itu kan katanya kan nggak ada wali, tapi dia nggak minta restu dari orang tuanya. Punya anak laki-laki nggak Bu? Hah? Punya anak laki-laki Punya nggak? satu lagi Bu. Belum Punya nikah. satu lagi. Belum nikah. Oh, Iya. Kalau tiba-tiba dia bilang, Mama saya mau Ya, nikah, nggak itu. usah ngabarin Mama, gimana? Iya, iya takutnya itu. Ya takutnya itu. Takutnya itu ngabarin gitu. Iya, benar, maksudnya. benar, Kan benar, sakit benar. hati juga. Tapi anaknya nonton kan? Iya nonton juga lah. Ya, Itu. siapa namanya? Iya, apa? Nah, makanya saya tanya, apa pernikahan itu sah apa enggak? Oke. Mantap. Tepuk tangan buat Ibu Imas. Makasih banyak Ibu. Atur nuhun. Terima kasih Iya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz Syam. Sampai guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli, dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya betul, tetap sah. Tapi jawaban kedua sudah dijawab sama ibu tadi melalui contoh anaknya sendiri. Apa yang terjadi kalau seorang anak laki-laki menikah tidak ngabarin ibunya, sakit hati emaknya. Bagaimana engkau bisa menjalani rumah tangga yang berpuluh-puluh tahun, yang langgeng, yang bahagia tanpa ridho emak? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya engkau merasakan kebahagiaan, kesakinahan dalam rumah tangga kalau engkau tak punya ridho daripada ayah dan ibu? Susah dapat bahagianya. Engkau jalan sama istrimu, engkau berangkat umroh di depan Ka'bah, orang menangis mendoakan orang tuanya, sedangkan engkau depan Ka'bah masih mikirin, saya direstui nggak ya ini, saya diridhoi nggak ya ini. Subhanallah. Maka efek kepanjangannya yang berkepanjangan itu sangat tidak baik dalam pernikahan. Meskipun kalau pertanyaannya hanya sebatas sah atau tidak, memang seorang laki-laki dia datang membawa dirinya sendiri, itu sudah sah. Bahkan kami waktu mau menikah itu kata orang tua kami, karena sudah ini anak mau menikah nggak ya, mau menikah nggak ya, akhirnya mereka mengatakan udahlah pas sah aja baru ngabarin kami. Ada juga orang tua begitu. Kenapa? Karena mungkin anaknya tidak pernah merepotkan orang tuanya. Saya tidak mau merepotkan ayah bunda, saya tidak mau merepotkan mama papa, pokoknya saya mau ketemu dulu calonnya, saya udah urusin semuanya segala macam baru saya undang pada saat hari akad nikah. Tapi khawatirnya ada ibu yang merasa tidak dihargai. Kau tidak menghargai mama yang melahirkanmu, mama yang menyusuimu, mama yang mensekolahkan engkau, mama yang membesarkanmu. Tapi giliran engkau menikah kau tak kabari mama. Kita ini menikah bukan hanya tentang dua insan yang menyatu, tapi tentang dua keluarga yang akan menyatu. Bagaimana mungkin orang tua kita tidak diperkenalkan dengan calon menantunya? Bagaimana mungkin emak kita yang melahirkan kita tidak kasih tahu tentang orang baru yang akan kita bawa pulang ke keluarga? Maka meskipun tidak berhubungan dengan sah ataupun tidak sah, tetap saja ridho orang tua dari mempelai laki-laki itu sangat penting adanya, karena ada ridho Allah pada ridhonya orang tua. Masya Allah. Dan ini buat jamaah Islam itu dan di rumah, sama-sama kita simak terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah. Masih kita kasih kesempatan jamaah bertanya lagi. Yuk, yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari Ungu boleh. Ibu mohon izin maju ke depan. Silakan, punten, maaf Ibu, ke sebelah sini Bu. Iya, silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hasanah dari mana? Dari Pasar Padarincang, Serang, Banten. Oh, tepuk tangan. Dari Pasar Padarincang. Dari Masjid Taklim Alhamdaniyah. Oh, kira dari pasar tadi baru kesini ya. Pasar Induk. Oh, Pasar Induk ya. Ibu mau nanya sama siapa, Ibu? Sama Bunda Tuti. Bunda Tuti boleh. Bunda Tuti, izin Bunda. Siap. Ibu mau nanya apa? Ini Ya. Bunda, ada laki-laki sebelum yang menikahi perempuan yang sudah hamil, gimana hukumnya? Hah? Perempuan sudah hamil dinikahi sama laki-laki karena nutupin aibnya itu. Oh, tapi bukan anaknya dia. Nah. Ya, itu anaknya dia. Oh, ada lagi nih juga permasalahan-permasalahan kayak gini. Contoh nih, ada juga yang perjanjian, bikin perjanjian. Boleh sekalian Bunda ya? Boleh. Ada perjanjian yang namanya perjanjian pranikah. Ya. Ditulis harta milik masing-masing. Nggak ada Ya. katanya harta bersama. Yang harta suami, harta istri, harta istri. Ya. Nah itu bagaimana tuh kalau bercerai? Kalau bercerai, gitu. Kalau begitu menurut ibu apa? Menurut harta saya, masing-masing. Harta masing-masing. Gimana Bu? Atau istri harus mendapatkan. Oh, ya udah. Karena Kalau ini nikah. Ya udah. Iya, iya. Daripada Tepuk ibu tangan buat Ibu, Masya Allah. Ya, dianterin balik Terima kasih, Ustaz. Bunda Iya, Tuti. makasih Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pertanyaannya bagus sekali ya Bunda ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau misalkan ada seorang pria calon mempelai pria kemudian menikahi seorang calon istri yang sudah hamil. Tadi jawabannya sudah dijawab sama Ustaz Syam. Betul tidak? Ibu tadi nyimak kan? Sekarang pertanyaan yang kedua nih, Mas Fadli, bagaimana kalau sebelum menikah itu ada perjanjian pranikah? Ibu waktu nikah ada perjanjian pranikah tidak? Langsung aja nikah? Percaya aja. Sebelah sini ada yang melakukan perjanjian pranikah? Masya Allah, berarti ibu percaya sama calon suaminya. Nggak usah pakai perjanjian-perjanjian, nikah-nikah aja karena Allah, begitu? Enak tidak kalau menikah tidak ada perjanjian apa-apa? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan sebelum nikah ada perjanjian pranikah, boleh atau tidak? Boleh. Apa Bu? Contohnya seperti apa? Saya sebelum menikah sudah punya harta. Contoh, kita punya anak nih, sudah bekerja, sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya mobil, misalkan sudah punya gaji. Usia lah, kemudian udah usia berapa nih? Udah 35 misalkan. Nah, ayo menikah. Ya, saya ada teman sekantor juga misalkan. Sama, karena teman sekantor, beliau juga sebelum menikah calonnya itu sudah mapan. Nah, ketika mau menikah sepakatlah. Gini ya, Anda dengan saya, kamu dengan saya, sebelum menikah kita udah punya harta masing-masing. Tetapi nanti kalau sudah menikah itu tidak boleh disatukan, tidak ada harta bawaan. Boleh nggak begitu Bu? Harta kamu ya harta kamu, harta saya. Boleh begitu? Beriring waktu lah menikah. Karena dua-duanya mapan, dua-duanya bekerja, alhamdulillah dalam pernikahan itu bertambahlah hartanya, bertambahlah tabungannya. Ada kejadian, misalkan ini contoh ya Bu ya, terjadilah perceraian. Lalu bagaimana itu perjanjian pranikah? Dan bagaimana suami ketika bercerai dengan istri, apakah ada harta yang bisa dibagi dua? Kalau kita melihat hal seperti itu berarti ada. Kenapa? Karena harta yang sudah dibawa masing-masing. Tapi kalau sudah bersama, itu nanti kalau sudah bercerai ada harta gono gini. Masya Allah, jadi kayak gitu ya Bunda ya. Jadi memang bagusnya sih udahlah yang namanya pernikahan, ngapain sih harus pakai pisah-pisah harta, atur-atur. Iya, betul. Kan apa yang jadi milik suami jadi milik istri ya Bu ya. Iya, Masya Allah, makasih banyak Bunda Tuti. Sama-sama, Mas Fadli. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Coba kita panggil lagi Ustadz Maulana izin. Ustadz, nih contoh seandainya Ustadz nanti mau nikah lagi. Ustadz kan 51, mau 52. Kan nanti saya nikah setelah anak saya nikah semua. Iya berarti kurang 60 lah ya, berarti nikahnya umur 60. Kan anaknya setelah gede. Karena Contoh saya seandainya. harus melihat anak saya sukses semua. Oh Masya Allah, baru nikah lagi. Berarti kurang lebih sekitar umur 60-an. 70 Tuhan, lebih tua. Terus nikah sama anak umur 20-an. Kan beda usianya kan jauh, tuh jauh banget ya. Terus sampai ada yang bilang gini, takutnya kalau misalnya nikahnya istrinya terlalu muda, istrinya bilang gini, pasti tuh istrinya cuma mau cari harta suaminya aja itu. Nah itu gimana Ustadz? Padahal Ustadz cinta. Oh mau nih penjelasannya. Tepuk tangan Ustadz. Nih
Pertanyaan ini, tausiah saya ini jebakan buat saya sendiri perasaan. Mohon maaf tanpa menggurui. Boleh nggak pernikahan beda usia? Boleh. Coba ibu jawabnya pakai nih, apalah ini? Pakai pundak. Pundak tapi diginiin. Ya. Boleh nggak orang nikah beda usia? Boleh. Ulangi. Boleh nggak? Saya mau lihat siapa yang sudah tua di sini. Boleh nggak orang menikah beda usia? Boleh. Boleh. Tapi dengan syarat persetujuan, ingat, sesuai rukun dan syarat. Itu yang paling penting. Supaya untuk mendapatkan sahnya. Kemudian untuk mendapatkan keberkahan, kebaikannya istikharah. Untuk mendapatkan kelanggengannya, kebaikannya, persetujuan untuk semuanya. Baik itu anak-anak terdahulunya. Mohon maaf tanpa menggurui, karena menikah itu ibadah. Orang menikah supaya tenang. 1, 2, 3. Tenang. Makanya disebut sakinah, ketenangan. Maka kalau menikah beda usia, entah itu wanitanya lebih tua atau laki-lakinya lebih tua, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang masalah itu yang kayak mulutnya Mas Fadli. Orang yang nikah dia yang repot. Jangan. Itu yang repot tuh. Maka kita harus menjaga perasaan. Betul tidak? Sanggup gak Anda mendapatkan ocehan-ocehan orang? Iya, paling bagus kalau memang 70, 60, menikahlah yang 61. Ngapain? Terus sama-sama susah. Sama diurusin. Coba. Menikah yang seusia aja nggak boleh. Menikah lebih tua nggak boleh. Nggak menikah yang lebih muda nggak boleh. Itulah mulut nyinyir. Tiap malam masuk angin ya Pak. Ya Allah, masuk angin mulu sih Pak. Jadi kalau orang mau dengerin omongan orang, nggak ada yang jadi-jadi. Bener. Tapi kita merujuk pada agama aja. Sesuai rukun dan syariat. Oh iya, syaratnya. Allah. Itu paling penting. Bener. Dan ada persetujuan. Sudah istikharah nggak? Masya Ya, Allah. sekupu nggak? Bener. Biar jangan sampai repot. Ntar nikah dihinakan juga jangan mau ya Bu ya. Kalau bisa yang sekufu. Iya. Masya Allah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Buat yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang terlanjur nikah gara-gara ini harus apa. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.